Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Jajang ya. Jadi sharing-sharing, nah, beliau banyak hal yang ditanyakan pada saya. Saya yang masih teringat masalah apa bedanya Nurullah dan Nur Muhammad ya, itu masih teringat. Tadi setelah sholat Isya, saya DN sebentar, itu saya mendapatkan satu pemahaman. Jadi konsep Nurullah, Nur Ilahi ya, itu sebenarnya kita sederhana saja lah, nggak usah berpikir yang rumit-rumit. Nur Ilahi itu yang jelas ada di Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang ayat-ayat qauliyah maupun yang kauniyah itu semuanya Nur Ilahi. Jadi itu, jadi nggak usah bingung-bingung. Karena Nur itu kalau kita bayangkan sebagai cahaya, itu berarti kita masih di jasad ya. Jadi cahaya itu kalau kita masih di jasad, kita bayangkan yaitu cahaya lampu, cahaya matahari. Tapi dari sisi kerohanian, sisi jiwa, itu bukan cahaya seperti cahaya lampu ya. Ilmu yang dari Allah itu Nurullah. Nah, ini maaf agak terganggu ini, masih muter-muter internetnya. Nah, sudah normal kembali Pak Pur ya, tadi gangguan sinyal sebentar. Jadi Al-Quran yang berisi ilmu pengetahuan, berisi sejarah, berisi perintah dan larangan, itu semua Nur Ilahi, itu Nurullah. Nah, Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu sebenarnya itu bukan cahaya atau apa ya. Nur Muhammad itu ya perilaku Rasulullah. Jadi kita bisa mengambil Nur Muhammad itu dari sunnah Rasulullah ya. Itu Nur Muhammad, akhlak beliau, perilaku beliau sehari-hari, bagaimana beliau menghadapi masalah, bagaimana beliau bersiar, itulah Nur Muhammad yang punya karakter sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, kalau kita katakan kita nggak akan sampai ke Allah kalau kita nggak melalui Muhammad, ya jelas. Kalau kita nggak berperilaku mulia, berperilaku seperti Rasulullah, kita nggak akan pernah sampai ke Allah. Kita akan tersesat. Nah, itu. Jadi bukan Muhammad dalam diri kita, itu bukan. Kalau Muhammad dalam diri kita, bagaimana kita bayangkan? Bagaimana kita membangkitkan? Jadi bahasa-bahasa yang sifatnya penuh dengan perumpamaan, bahasa sastra dan lain-lain, itu bisa dijalankan kalau kita bisa jelas, konkret, spesifik dalam menangkap bahasa itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya dari bahasa sastra, bahasa perumpamaan, bahasa sanepan ya, bahasa Jawa, kemudian kita terima, kita saja sulit menerima pemahamannya. Lah bagaimana kita menjalankan? Ya sulit. Oleh karena itu, mari kita berpikir yang lebih rasional ya. Jadi walaupun spiritual itu banyak hal yang nggak masuk akal, tapi dengan ketajaman intuisi kita, ya, kepekaan seluruh indera kita, baik indera jasmani maupun indera jiwa kita, maka kita bisa menangkap semuanya itu dalam bentuk yang lebih spesifik, yang bentuk lebih konkret. Jadi kita nggak akan sampai ke Allah kalau tidak melalui Muhammad, itu betul ya. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya bagaimana kita bisa sampai ke Allah kalau akhlak kita ya, kemudian pendekatan kita ke Allah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak akan pernah sampai. Jadi itu sebenarnya sederhana saja lah, sederhana. Jadi Nurullah, Nur Muhammad itu hal yang sederhana dan masuk akal, kita bisa pahami.
Jadi jangan sampai pemahaman kita itu melenceng gara-gara satu bahasa yang kelihatannya bahasa tasawuf tinggi-tinggi, ya bahasa tasawuf tinggi-tinggi. Tetapi kalau kita tidak bisa menerjemahkan dalam bentuk yang lebih membumi, ya, kita akan tersesat. Sehingga kita berperilaku, kita berspiritual itu dapatnya hanya bayangan-bayangan, hanya imajinasi-imajinasi. Bangkitkan, kalau ingin bertemu diri kita yang jati, bangkitkan alif dalam dirimu. Saiki piye jenengan makna itu? Maknai saja bingung gimana menjalankan. Nah itu. Jadi pokok di sini itu sebenarnya bukan pada bagaimana kita memahami satu konsep, ya, tapi bagaimana kita menjalankan spiritual Islam ini secara lurus Allah. Gitu. Jadi konteksnya itu pada proses perjalanan kita. Kita mau melakukan atau enggak melakukan itu saja. Contoh beginilah, ketika dulu belajar naik sepeda, ya, belajar naik sepeda, kita paham naik sepeda itu harus seimbang, naik sepeda itu harus paham sepeda yang kita naiki, naik sepeda itu setirnya harus gini, caranya begini. Tapi hanya pada teori. Kira-kira seandainya terus naik sepeda bisa enggak? Enggak akan bisa. Itu sama dengan di perjalanan spiritual. Teorinya itu penuh, kepala penuh, sehingga kita bisa ceramah kemana-mana. Tapi kalau kita enggak melakukan, ya kita enggak kemana-mana. Dapatnya apa? Kesombongan. Biar dianggap, wah saya yang paling pinter. Ego lagi. Itu ego lagi. Tolong saya dikontrol waktu saya 15 menit. Lebih. Karena saya sering kebablasan begini ini keluarnya nggak melalui otak saya, Pak. Jadi ini keluarnya otomatis saja keluar gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Yang penting asik. Jadi itu Bapak-bapak ya. Jadi spiritual Islam yang kita siarkan, yang kita mengajak Bapak Ibu untuk lurus Allah, yang kita konsep dalam 3 hal materi pokok: sadar Allah, kemudian pembentukan sikap melalui 3T, menjalankan perintah Allah melalui amanah tanda perintah. Ya. Itu tidak ada gunanya kalau hanya kita pahami tapi tidak kita lakukan. Yang penting di sini kita terus istiqomah belajar, istiqomah berlatih, istiqomah melakukan. Itu yang paling penting. Teori Pak Trap pinter, Pak Trap harus gini, tapi nggak pernah Pak Trap, ya nggak bisa apa-apa. Kepekaan pinter, teorinya pinter, caranya gini-gini, tapi nggak pernah melakukan, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Teori naik sepeda pinter, teori nyetir mobil pinter, nyetir mobil pinter, tapi kalau kita nggak pernah naik sepeda, nggak pernah nyetir mobil, ya nggak akan bisa. Itulah spiritual. Kalau jenengan itu melakukan, contoh naik sepeda tadi, jenengan melakukan, maka otomatis kita akan dapat pemahaman, oh naik sepeda ternyata harus seimbang. Dari mana pemahaman itu? Karena kita telah melakukan, dari pengalaman. Itu. Naik sepeda kalau ada lubang, itu harus dihindari. Ya. Jangan lubang malah dimasuki. Jalan berlubang-lubang. Tapi sekarang katanya banyak lubang berjalan-jalan. Itu dihindari. Itu. Seperti dalam spiritual, kita belajar zikir nafas, belajar 3T, belajar ATP, itu dilakukan. Kalau nggak dilakukan kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa? Katanya siapa? Katanya Mbah Bejo, katanya Pak Pur, katanya Kang Darman, katanya Habib Anam,
katanya siapa, serba katanya. YouTube di mana-mana kita, semua kita ikuti, tapi katanya semua. Tapi juga hati-hati, di YouTube itu banyak yang sesat. Ya. Di YouTube itu banyak yang nggak lurus Allah. Sesat menurut siapa? Sesat menurut Allah. Yang ada pada konsep Padepokan Patrap. Itu. Jadi hati-hati. Yang penting di sini, mari kita lakukan, kita belajar zikir nafas secara istiqomah, berlatih menjalankan 3T, menerima, mensyukuri, dan meyakini Allah itu memberikan pertolongan pada kita. Kemudian kita berlatih melakukan segala sesuatu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu kita sadari sebagai amanah Allah. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita kepada Allah seperti itu, sehingga kita bisa tepati keseluruhan hidup kita itu merupakan satu ibadah, bernilai ibadah. Kebahagiaan bersama Allah, insya Allah ini akan kita bawa, akan kita nikmati sampai di akhirat. Jadi kebahagiaan di dunia akan tembus sampai akhirat. Kalau di dunia kita stres, jangan harap di akhirat kita bahagia. Ya stres. Enggak ada rumusnya. Stres di dunia, bahagia di akhirat. Enggak ada rumusnya. Itu saja Bapak Ibu. Daripada ini mumpung eling waktu. Saya mohon maaf.